Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Tesi Murdani, guru bidang studi bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Tualang. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teks eksplanasi untuk kelas 11. Mohon disimak dengan baik. Teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses kejadian-kejadian bagaimana dan mengapa proses alam, budaya, sosial itu terjadi. Nah, apa tujuan kita mempelajari teks eksplanasi? Itu ada dua tujuan. Yang pertama, menjelaskan proses sebuah peristiwa ataupun kejadian. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat sebuah peristiwa. Itu adalah tujuan dari eksplanasi. Nah, selanjutnya dalam mempelajari teks ini kita harus tahu apa sajakah struktur dari teks eksplanasi. Struktur tersebut ada 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua adalah urutan sebab akibat ataupun urutan peristiwa, dan yang ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan. Nah, struktur yang ketiga ini dia bersifat opsional, boleh kalian gunakan, boleh tidak, tapi tetap teks eksplanasi yang baik, teks yang memiliki strukturnya lengkap. Nah, tapi jika kalian buat 2, yang untuk teks pernyataan umum dan yang kedua adalah urutan peristiwa, tidak masalah. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa saja ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri yang pertama itu tadi harus mempunyai struktur pernyataan umum, urutan peristiwa ataupun urutan sebab akibat, dan yang ketiga interpretasi. Yang kedua bersifat faktual. Nah, fakta berarti berdasarkan kenyataan yang ada, namanya fenomena alam dan fenomena sosial yang ada di sekitar kita, itu faktanya benar-benar ada, bukan rekayasa ataupun imajinasi seperti karangan fiktif lainnya. Nah, yang ketiga, faktualnya tadi itu adalah bersifat ilmiah. Dari mana ilmiahnya? Tentu kalau fenomena alam terjadi itu sudah ada kajian-kajian ilmiahnya, makanya dikatakan bersifat ilmiah untuk teks eksplanasi ini. Nah, selanjutnya Ananda harus diketahui dalam sebuah teks kita harus mengetahui apa saja kaidah-kaidah kebahasaannya, apa kebahasaan atau kalimat-kalimat yang biasanya terdapat di dalam teks eksplanasi. Jadi kaidah teks eksplanasi ini ada 6. Yang pertama, kita harus fokus kepada hal yang umum atau generik. Jadi dia tidak detail atau khusus ya, dia hanya disampaikan secara umum. Yang kedua, dia menggunakan istilah ilmiah. Contoh saja pada saat kita menjelaskan atau membuat teks eksplanasi fenomena alam. Kalau misalnya kita menjelaskan mengenai proses terjadinya pelangi, itu banyak kita gunakan istilah-istilahnya. Nah, yang ketiga menggunakan kata kerja verba material dan verba rasional. Jadi kita banyak menggunakan kata kerja di dalam teks eksplanasi. Yang keempat menggunakan konjungsi waktu dan konjungsi kausal. Ini pasti sekali kita gunakan, apalagi yang konjungsi kausal. Kausal adalah sebab akibat. Di sini teks eksplanasi menjelaskan urutan peristiwa sebab akibat, tentu konjungsi kausal kita gunakan. Yang kelima menggunakan kalimat pasif. Nah, kita menggunakan kalimat pasif pastinya dalam teks eksplanasi. Yang terakhir, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi. Itulah kaidah kebahasaan. Nah, sebelumnya saya sudah menyampaikan beberapa materinya. Jadi gimana Bu contoh dari teks eksplanasi tersebut? Ini ada teks eksplanasi yang berjudul banjir. Banjir merupakan fenomena alam? Ya, banjir merupakan fenomena alam. Nah, apa dan bagaimana proses tersebut terjadi? Bagaimana banjir itu bisa terjadi? Kita tuliskan cara-caranya, kita tuliskan sebab dan akibatnya, tuliskan dalam bentuk teks yang sesuai dengan struktur tadi, jadilah dia sebagai teks eksplanasi. Contoh dari teks eksplanasi yang lainnya, misalnya untuk fenomena sosial, bisa kita ambil mengenai COVID ini. COVID ini kan berdampak sosial ke lingkungan kita. Nah, misalnya dari kemiskinan atau banyaknya pengangguran. Nah, pengangguran merupakan fenomena sosial. Jadi fenomena sosial itu kita tuliskan dalam sebuah teks yang mengikuti struktur yang 3 itu, jadilah dia sebagai teks eksplanasi. Nah, sekian penjelasan dari teks eksplanasi pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.